Lagi pada ngapain? Hei. Ya, sana di depan. Tos. Udah. Udah apa? Arek. Untuk mengajak kembali jemaah yang pernah berangkat bersama mereka serta jemaah yang baru kali pertama umroh dengan pendekatan yang berbeda. Dengan pendampingan selama prosesi umroh, jemaah bisa memahami makna setiap langkah ibadah secara harfiah dan juga harapan melalui doa yang dipanjatkan. Si bapak. Oh, bapak mah biasa. Bapak mah tekudu. Oh, Mbak Bejo juga nggak. Jemaah diajak kembali bermuhasabah saat pergantian hari. Tidak lupa, jemaah juga diajak ke tempat-tempat wisata bersejarah sehingga perjalanan kali ini jemaah Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Kita batal di putaran keberapa? Itu yang perlu diingat. Katakanlah kita batal di putaran keempat. Ya Nuju sudah. manasik hala. Dari situ kalau kita keluar dulu kurang 4 jam. Di kain ikhram ini para bapak tertuliskan multazam utama. Ini sifatnya adalah untuk apa ya? Untuk ta'aruf saja. Agar di antara kita itu saling mengenal. Oh, multazam. Tujuannya itu. Nah, bagaimana caranya tulisan ini supaya tetap bisa terbaca? Maka cara memakainya kedua sudut ini jangan kita temukan secara persegi, jangan ditemukan tapi mundur kira-kira 1 jengkal. Jadi antara sudut yang satu dengan sudut yang kedua ini ada jarak kira-kira 1 jengkal. Kita dorong ke belakang. Kemudian ini kita yang sudah biasa pakai aja masih apa namanya yang biasa pakai karena kalau saya biasa pakai ininya tidak tampak. Kita menunjukkan 1 jengkal dengan sudut ini langsung kita tarik samping, dorong ke dalam, kemudian ini kita
sehingga tulisan multazamnya ini ada di luar. Itu tujuannya. Kenapa ini nggak taruh di belakang? Kalau di belakang mengganggu orang yang sholat. Iya kan? Kalau di belakang Allahu Akbar multazam. Kalau di belakang kan nggak mungkin orang Allahu Akbar multazam buang sholatnya. Jadi ini tujuannya andaikan ini tidak ditambahkan, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Jadi saya memberikan info kepada Pak Jenengan supaya tulisan ini dikeluarkan, itu tujuannya supaya mudah untuk dikenali dan mudah untuk kalau misalnya tulisan itu tidak tampak dan mungkin itu lebih rapi. Dari ujung kita temukan satu-satu. Dorong ke belakang, masuk. Sampai sini kita potong. Sekali lagi ukuran kain ini untuk saya itu kurang panjang, maka lipatnya kalau begini ininya rumbi-rumbinya nggak kelihatan, tulisannya ketutup. Nah terus yang untuk tampak multazamnya mana? Yang atas, yang bagian atas. Yang atasnya mana mas? Berarti perlu tukar. Ya inilah manusia makanya udah berkali-kali itu sesuatu yang bawah. Dan ini boleh memakai ikat pinggang ya. Kalau bapak boleh memakai ikat pinggang. Karena ikat pinggang itu bukan kategori saum, bukan kategori pakaian, aksesoris. Jadi maka dalam ini mau pakai ikat pinggang, yang ikat pinggang apa ini? Haji memang biasa warna ada hijau, ada putih. Tali rapi ya. Tambah menggunakan yang atas. Ayah. Oh ini enggak? Ini Udah, enak. udah tadi. Di mana di sana ngambil? Oh itu praktek itunya Pak. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau kita dalam keadaan tidak tawaf disunahkan memakai pakaian ihram itu. Di mana di belakang? Berapa Kalau karung gitu? dalam keadaan tidak tawaf, Pakai arung, Kan sarung. sarung putih. dua bahu tutup. Namun ketika kita tawaf disunahkannya bahu kanan terbuka, bahu kiri yang berhadapan dengan Baitullah tertutup. Jadi dari mana? Silakan. Kan ini ada dekat. Dan kita di sini Nyentar lah, kan ini kesana. Tambang fokus. Yang bisa pakai pantat. selamat awal. Bagaimana Pakai apa lagi ya? biar tidak mudah untuk turun bisa dibalik ininya dimasukkan terlebih dahulu yang kanan. Ini mudah saja tutup ya dibalik. Artinya kalau mau yang lama yang balik ini dua sampai Sama siapa? kemudian berikutnya untuk menimbing
apa kolam meninggi? renang Itu mau buat tamu. Jadi tahu nggak meninggi. gratis ya barusan kayak Jadi gitu itu masuk merupakan ada PDR-nya gitu ujung Ada. yang sudah ada di Satu dalam. kotak yang satu Kemudian ujungnya kita pegang. ih dalam kan nah satu habis Ini tertutup. Kemana? Sehingga ketika kita tawaf, gimana sih gini? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kita sampai sudut rukun apa ini? Nyaman. Ya. Pada saat kita baca kalimat supaya yang teliti. Manakala kita baca wala ilaha karena kita sudah rukun yaman, stop. Baru Allahumma inni as'alukal afwa. Hal ini jangan sampai terjadi karena kita memotong kalimat bukan pada tempatnya. Ini dosa besar. Kenapa? Jika kita membaca kalimat wala ilaha berhenti, berarti artinya tidak ada Tuhan. Apa artinya panjenengan datang ke sana? Kalau mengatakan tidak ada Tuhan, maka harus dibaca sampai kalimat yang sempurna. Contoh, wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Katakan sudah sampai sudut, angkat tangan. Bismillah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma, kalau kita tidak bisa mengusap rukun yaman, maka kita tidak perlu angkat tangan. Kalau kita dimudahkan oleh Allah, nggak tahu bagaimana, geser. Nah sampai di sini kita dekat rukun yaman, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Usap. Baru Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sudah habis? Ya sudah. Kita angkat tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Teruskan. Baru Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini berapa? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Baru Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sujaman. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan seterusnya. Terus putaran ke berapa? 5, 6, 7 bis. Selesai kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Di tengah perjalanan 7 putaran ini ternyata kita batal. Batal ini perlu kita ingat di putaran keberapa kita? Katakan putaran keempat. Berarti kita harus keluar dari air tawaf, mengambil air wudhu dulu,
Setelah mengambil air wudhu, balik lagi area tawaf, kemudian melanjutkan putaran tawaf tersebut sampai selesai 7. Selesai putaran ke-7, bergeser di belakang makom Ibrahim. Belakang makom Ibrahim. Kita sholatnya di belakangnya, bukan di depan. Walaupun di sana nanti banyak orang yang sholat di depan makom ini. Padahal kalau prakteknya Rasulullah sholat, wal maqamu bainahu wa bainal bait. Posisi makom ini terletak di antara Nabi dan Baitullah. Berarti makom ada di depan Rasul. Kalau Rasulullah ada di depan makom, berarti wal maqamu fi khalfi atau wal maqamu fi waraih. Makom ada di belakangnya Rasul. Tapi kalimatnya nggak begitu di dalam hadisnya. Wal maqamu bainahu wa bainal bait. Adapun makom ini adanya di antara Nabi dan makom. Apa itu dan Baitullah? Saya nunjuk Nabi bukan saya Nabi. Saya ini menggambarkan dalam praktek hadis itu Rasulullah bersabda demikian. Jadi makom ini berada di antara Nabi dan Baitullah, berarti Rasulullah ada di sini. Katakanlah misalnya di sini penuh, panjenengan mundur. Penuh mundur. Diusahakan minimal bisa posisi kita di belakang makom dengan Baitullah, walaupun ditarik secara diagonalnya. Ini lurus, penuh, geser sedikit. Penuh, geser sedikit. Penuh, geser sedikit. Mungkin bisa tarik diagonalnya masuk. Walaupun nggak lurus, tarik diagonalnya masuk. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sini. Diusahakan demikian. Kalau pol-polnya misalnya nggak bisa, ya sudah, panjenengan sholat di mana panjenengan ada tempat. Ya, diusahakan sholat di belakang makom Ibrahim. Ketika kita akan melaksanakan sholat sunat tawaf sebagaimana di dalam teori tadi, sebelum takbiratul ihram kita membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Karena ini merupakan ayat Al-Qur'an mengacu kepada firman Allah yang ada di surat An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Prakteknya membaca ta'awudz. Jadi kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baru kita melaksanakan takbiratul ihram. Sholat 2 rakaat. Al-Fatihah, kemudian surat apa tadi disunahkan? Al-Kafirun. Selesai rakaat pertama berdiri, Al-Fatihah, surat, kemudian sampai tasyahud akhir atau tasyahudil akhir, ya bisa juga sebut tasyahudil awakhir, tapi yang lazim misalnya tasyahudil akhir. Baca tahiyat yang akhir, salam, setelah salam kemudian disunahkan untuk membaca doa yang tadi itu. Misalnya doa selain itu apakah tidak boleh? Boleh, tidak jadi masalah. Mungkin Bapak Ibu sudah mengonsep doa ini, sudah macam-macam, nggak apa-apa boleh. Ya. Atau dikombin, doa tadi yang dibaca, doa yang dibikin dari rumah sepanjang apa juga dibaca. Monggo silakan. Nah, setelah itu tetap kita perhatikan mutawifnya. Kalau mutawifnya sudah memberikan kode, para bapak dan ibu, bila sudah selesai, mari kita menyelesaikan sa'i kita. Ya sudah. Jadi bapak dan ibu jangan bertahan. Aku masih kurang lama doa di sini ya. Sakit kancang ntar. Ya, kita kan nggak enak juga lagi berdoa terus dideketin. Kan gak enak juga lagi
La ilaha illallah ya Allah sampai tak didehemin sama teman-temannya kan nggak enak. Nah, terus kapan dong aku ingin doa sepuasnya? Ya di luar kita melaksanakan grup, ya kan? Mungkin nanti malamnya sholat tahajud berangkat jam 1, cari posisi di sana, udah simpuh di situ sampai subuh berapa jam itu? Karena kita berada di situ. Nah, silakan. Gitu. Tapi di saat grup ya kita menghormati grup, ya agar apa? Agar menjaga perasaan dan menjaga saling menghargai satu sama yang lain. Itu tujuannya. Jadi setelah kita melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat, kemudian kita manfaatkan untuk berdoa kalau memang itu memungkinkan, kemudian nanti kita minum minum air zam-zam, kemudian lanjut untuk melaksanakan sa'i. Di kala sa'i para bapak dan ibu tidak perlu dalam keadaan suci, batal pun tancap terus, tidak jadi masalah. Terus kapan saya bisa sholat di Hijr Ismail, bukan Hajar ya? Hijr itu artinya rongga. Kalau Hajar artinya batu. Beda harokat, beda baca, artinya beda. Hajar, batu, Hijr itu rongga. Itu Hijr Ismail. Kapan saya sholat di sana? Panjenengan sholat di sana itu kapan saja bisa. Yang penting diberikan izin untuk boleh masuk ke sana. Karena sekarang ini Hijr Ismail itu dijaga oleh surto atau surto itu tentara. Kalau polis itu namanya kalau polisi itu askar. Kalau surto atau surti itu adalah tentara, jaga di sana. Karena apa? Supaya tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Maka diatur. Sekiranya sudah cukup, yang ini keluar. Yang sana baru buka masuk. Ya, begitu juga pada saat kita di Raudhah sekarang. Di Raudhah itu nggak seperti dulu kita sujud langsung kaki kita orang sujud kepala dilompatin. Ini dulu pernah terjadi. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang itu di Raudhah diatur. Kapasitas berapa? Diperkirakan 200, sudah masuk 200. Setelah itu sono stop. Nah, di sini dikasih waktu 30 menit sekarang di Raudhah. 30 menit selesai baru disuruh keluar oleh penjaganya. Ya haji khalas. Maksudnya haji sudah keluar. Setelah kosong baru sana diizinkan masuk lagi rombongan berikutnya. Itu di Raudhah saat sekarang. Saya kira demikian para bapak semuanya. Mungkin ada yang tanya, ada panjenengan, monggo silakan. Tadi Pak, monggo, enggak apa-apa. Sambung. Tadi setelah tawaf kita melakukan sholat sunat. Ya. Apakah posisi ikramnya kita tutupkan atau masih sama dibuka yang sebelah kanan ya? Cukup. Ada pertanyaan dari salah satu saudara kita, Bapak Rudi, bertanya, pada saat melaksanakan sholat sunnah tawaf, apakah posisikan mikro kita dirubah untuk menutup kedua bahu, ataukah seperti semula dikala kita tawaf? Jawabannya, sunnahnya itu ditutup kedua bahunya. Jadi bahu sebelah kanan ini kita buka manakala kita tawaf saja. Di luar tawaf kedua bahu kita tutup, termasuk pada saat kita sa'i juga kita tutup kedua bahu kita. Demikian. Baik. Yang lain? Monggo silakan Bapak. Menanyakan waktu tawaf sampai pada rukun Yamani sampai pada Hajar Aswad, doanya kok tidak pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah cukup? Ada pertanyaan dari Bapak siapa? Kartono. Pak Karsono, Tiang Jawi tadi.
Sami dari kula Pak. Jadi Pak Karsono menanyakan doa antara Rukun Yaman dengan Hajar Aswad kok tidak pakai doa Robbana, kok tidak pakai doa sapu jagat, orang mengatakan demikian. Tadi saya katakan kalau memang itu memungkinkan diulang-ulang bahkan Pak, bukan hanya doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, akan tetapi disambung dengan doa tersebut dan diulang-ulang. Ketika kita sampai di sudut ini, kita baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Tapi kita belum sampai ke sudut Hajar Aswad. Diulang lagi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diulang secukupnya. Secukupnya berapa kali? Ya lihat sikon. Kalau Ramadan ini bisa berulang-ulang kali gitu. Karena kita di Ramadan mungkin kita jalannya Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar panjenengan pernah di sana khususnya malam 21, la haula wala quwata illa billah. Kita tawaf gini, diem aja jalan sendiri. Kita digorong oleh belakang, ini betul saya bukan. Kita diem aja di jalan sendiri. Karena apa padatnya orang. Saya pernah sa'i itu sampai makan waktu 3 jam. Sa'i 3 jam. La haula wala quwata illa billah. Tapi nggak bisa jalan gini. Diem. Masya Allah. Itu pas pernah saya kerjakan malam 27. Persis keyakinan orang Saudi, malam 27 itulah turun Lailatul Qadar. Beludak itu namanya masih belum. Masya Allah, tobat benar itu. Ampun. Seperti itu Pak. Jadi doa ini pun termasuk yang tadi saya terangkan, bisa juga dikombin. Jadi tidak hanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dengan doa lain misalnya kita doa Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah juga boleh. Jadi tidak harus terpaku pada satu doa. Digabung dengan doa yang lain pun juga boleh. Atau semuanya dengan doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga boleh. Atau doanya Rabbana semua. Dari sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena belum sampai Rabbana atina boleh, enggak ada larangan. Nah inilah yang saya maksud, doa bacaan di waktu kita tawaf itu bisa dikombin atau bisa dikombinasi dengan doa yang lain. Jadi tidak harus membaca ini tidak. Ya. Yang penting itu dalam koridor kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Yang nggak boleh itu kalau kita sambil bergumel. Terus binti Pak. Alhamdulillah Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya berkaitan dengan di roda. Kemarin saya dengar kabar pakai online. Mau kesananya tuh harus aplikasi dulu. Kalau memang masih aplikasi, apakah kita sendiri atau nanti dari dari Multazam yang Sewu. Baik. Ya. Kemarin baru pulang anak saya masih pakai aplikasi. Cukup. Sampun. Panjenengan tadi mana eksposisi? Tari, Ibu Tari. Ibu Tari. Ya. Ini ada pertanyaan dari ibu kita, Ibu Tari, perihal Raudhah. Ya. Apakah masuk Raudhah itu tetap harus pakai aplikasi? Ya. Kalau saya kemarin tidak. Ya. Itu tidak Karena apa? Bagaimana biar kemarin saya tidak pakai aplikasi. Karena apa? Dari muassasah kita semuanya ini sudah diberikan namanya tasrih, surat izin untuk masuk.
Jadi nanti pada saat kita sampai di Madinah, ya, tasrih itu akan diberikan kepada mutawif. Ini tasrihnya untuk Raudhah nanti. Di tasrih ini sudah tertera semua nama panjenengan. Misalnya berapa ini? Satu grup 47-nya ada di situ semua. Bahkan jamnya pun tertera di situ. Hari apa, jam berapa, misalnya jam 8.00 hingga jam 8.30 tertera di situ. Ya. Biasanya kami sudah 2 kali ke sana ini setelah pandemi itu wanita dimasukkan jam pagi. Biasanya jam 7.30 pagi. Masuk Raudhah selama 30 menit baru disuruh keluar. Ganti wanita berikutnya. Kalau bapaknya biasanya sore hari. Untuk bulan Agustus kemarin saya itu nyaman banget. Ya tentu dengan pertolongan Allah. Saya masuk Raudhah itu menjelang asar. Nah ketika masuk di wilayah Raudhah ini, adzan asar tiba, mantep, udah nggak boleh keluar lagi, langsung menunggu sholat asar di situ. Kurang lebih 1 jam saya beserta jamaah ada di Raudhah. Karena apa? Udah keburu adzan, ya sudah, kami disuruh di situ. Ya udah, alhamdulillah wa syukrillah. Nah Oktober kemarin itu kami kebalikannya, berangkat dari hotel jam 2:30 sampai di antrian, ternyata waktu asar tiba, udah sholat dulu asar. Kata sultannya, kata penjaganya, kata Pak abrinya, nanti setelah asar kita antri lagi karena padat. Pas masuk pinggirannya sudah masuk ke area antri ini, waktu maghrib tiba. Terus lagi haji ta'an, sini kamu. Kan maaf, berapa pesertamu? Saya bilang, isrin 20, isrin nafas 20 orang. Isgur, badal maghrib. Lah, katanya sabar, kamu nanti badal maghrib ke sini. Allah Akbar. Sudah, kita keluar sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru kita berikan. Ya Sufi, ada taksir indah kalam badal maghrib. Ewa, anak faham. Sobur, gak tahu kemudian haji ta'ala masuk. Udah, dari situ baru sampai menjelang Isya. Setelah Isya baru kami keluar dari Raudhah. Mau melanjutkan sebenarnya, tapi sudah disuruh keluar, ya sudah. Kita akhirnya keluar dari Raudhah menjelang Isya. Antrinya dari sebelum asar. Ini sekilas info saja. Jadi kalau kita ke Raudhah Ibu, ya untuk dalam program ini nanti sudah terwujud yaitu tasrih. Jadi sami-sami. Jadi semuanya insya Allah akan bisa masuk. Karena di tasrih itu dicantumkan nama kita semuanya. Dan dia masukkan juga dihitung kalau kepada mutawifnya. Orang beserta kamu berapa orang, berapa rombongan? Misalnya 40, ya udah kamu itu jamaah kamu. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40, kelas. Udah ini tutup. Dia langsung berdiri, nyetop kepada jamaah yang lain karena rombongan ini sudah masuk. Seperti itu para bapak dan ibu untuk saat sekarang. Dan dengan demikian kita nyaman di Raudhah. Jadi nggak perlu betul-betul nyaman. 30 menit, insya Allah kita mencurahkan doa kita cukup. Amin. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama PT Multaza Kota Matur, bila mana ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus sekali lagi Mas, mau tanya apa? Tetap diupayakan untuk tidak memakai yang khusus berbau, ada unsur bau harumnya, diusahakan untuk tidak memakai itu. Ya. Tentang ini, sebenarnya untuk mengantisipasi yang tidak rosok misalnya, apakah boleh pakai sabun? Tadi sudah saya jelaskan, monggo boleh. Oke.
Ya, yang pertama para bapak dan ibu, ada pertanyaan dari salah satu ya saudara kita perihal memakai wangi-wangian. Jadi kalau misalnya di bus orang masuk angin kemudian menggunakan seperti sekarang ada fresh care dan sebagainya, bagaimana? Kalau itu berbau harum, kalau bisa tetap dihindari. Kalau bisa tetap dihindari, ya, karena itu namanya larangan. Pokoknya harus pakai, siap. Kalau kita membayar fidyah, sudah. Seperti zaman Rasulullah dulu, ada seorang sahabat yang kepalanya ini penuh dengan lamun rek lamun geus sahabat itu udah gak tahan. Akhirnya oleh Rasulullah, boleh kamu cukur, tapi konsekuensinya kamu harus bayar fidyah. Gitu. Pada saat itu diminum, rambutnya itu kepalanya ini putus banyak gitu, sehingga dia nggak tahan gatalnya ini. Lalu Rasulullah dia disuruh gundul dan dia disuruh bayar fidyah. Itu solusinya. Baik, saya kira demikian. Ya. Boleh. Maka tadi saya sampaikan bukan hanya untuk para bapak saja, kalau bisa wanitanya pun juga bisa memahami cara memakai pakaian ihram. Barangkali di sananya nanti bisa membantu kepada para bapak atau mahramnya yang perlu dibantu di dalam memakai pakaian ihram. Yang intinya sumonggo saja. Boleh. Saya kira demikian para bapak dan ibu semuanya. Para rekan-rekan Multazam sudah siapkah? Multazam Group untuk lunch. Oh. Anu itu aya bacaan Multazam. Ah ya. Mana sih baru daftar? Enak pilihnya ini. Guys, selfie Pak. Ini. Ini cak abang tuh. Ini cak abang.